Tingkatkan penegakan hukum, Polres Balangan gelar rakor bersama PPNS. Stabilkan harga pangan, DKUK MPP Balangan gelar pasar murah. Bapeda Litbang Balangan gelar ekspos akhir pengembangan wilayah Jalan Lingkar. Ribuan santri TPA BKPRMI Balangan ikuti khataman. Ikut Jambore Kader Posyandu, Balangan terus optimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Balangan ikut andil di Jambore Kader Posyandu Provinsi Kalsel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa. Tayangan yang Anda saksikan tadi adalah cuplikan berita-berita yang berhasil dihimpun tim Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan selama beberapa waktu terakhir. Bersama saya, Alifa Azhara. Berikut penerbangan selengkapnya. Polres Balangan laksanakan rapat koordinasi bersama penyidik pegawai negeri sipil tentang penguatan koordinasi penyidik dalam penegakan hukum di Aula Pesat Gatra Polres Balangan, Paringin Selatan, Jumat 27 Oktober 2023. Polres Balangan laksanakan rapat koordinasi bersama penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS tentang penguatan koordinasi penyidik dalam penegakan hukum di Aula Pesat Gatra Polres Balangan, Paringin Selatan, Jumat 27 Oktober 2023. Kegiatan rapat dibuka langsung oleh Kapolres Balangan AKBP Riza Mutakin, dihadiri Kepala Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian, Kepala Dinas Perhubungan, Satpol PP serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Kapolres Balangan AKBP Riza Mutakin dalam sambutannya turut mengingatkan bahwa adanya PPNS ini diantaranya adalah karena amanat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Menanggapi hal tersebut, Kasat Reskrim Polres Balangan, Ibtu Galuriska Pangestu dalam kesempatannya juga menyampaikan hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh PPNS dan tetap dimonitoring oleh Polri. Yang mana tujuan dari pelaksanaan tersebut agar hukum yang ada dapat berjalan dengan baik, sehingga mampu menciptakan kondisi tertib di Kabupaten Balangan. Hasil yang ingin dicapai tentunya kegiatan ini kan merupakan amanat dari KUHAP itu sendiri, bahwasanya dalam KUHAP juga terdapat penyidik PNS yang dimana penyidik Polri mempunyai tanggung jawab mengemban fungsi dari penyidik PPNS. Tujuannya yang ingin dicapai ingin tentunya hukum yang ada itu dapat berjalan dengan baik sehingga menciptakan kondisi Kamtipmas yang tertib tentunya di Balangan. Nadia dan juru kamera Muhammad Rifki melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan menggelar pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di Desa Tundakan, Kecamatan Awayan, Senin 30 Oktober 2023. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan atau DKUK MPP Kabupaten Balangan menggelar pasar murah dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan di Desa Tundakan Kecamatan Awayan Senin 30 Oktober 2023. Melihat adanya kenaikan harga bahan sembako di sejumlah daerah yang dikhawatirkan bisa memicu inflasi, sehingga DKUK MPP Balangan bergerak cepat menggelar pasar murah untuk mengantisipasi hal tersebut. Adapun berbagai kebutuhan sembako yang dijual berupa beras bulog Rp54.000 per 5 kg, telur Rp26.000 per 15 butir, bawang putih Rp15.000 per setengah kilogram, bawang merah Rp8.000 per setengah kilogram, minyak goreng Rp12.500 per liter, gula Rp12.500 per kilogram, dan tepung Rp8.000 per kilogram. Menanggapi hal ini, Kepala Desa Tundakan,
Syafi'i meminta kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan pasar murah tersebut dalam membeli sejumlah kebutuhan bahan pokok. Jadi sangat terbantu ya Pak? Sangat terbantu dengan keadaan ekonomi sekarang kan harga karet murah. Jadi warga antusias, bukan hanya dari desa Tundakan, kan dari desa tetangga datang juga ke sini, banyak yang belanja. Bella Kirarendra dan juru kamera M. Fadli Rahman melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Balangan lakukan ekspos akhir kajian Jalan Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Politeknik Negeri Banjarmasin di Aula 1 Bapeda Litbang, Paringin Selatan, Selasa 31 Oktober 2023. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan atau Bapeda Litbang Kabupaten Balangan lakukan ekspos akhir kajian Jalan Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan bekerja sama dengan Politeknik Negeri Banjarmasin atau Poliban di Aula 1 Bapeda Litbang, Paringin Selatan, Selasa 31 Oktober 2023. Disampaikan Sekretaris Bapeda Litbang Kabupaten Balangan Ahmad Sufian, pihaknya sangat berterima kasih dan mengapresiasi untuk tenaga ahli atas ketersediaannya dalam melakukan kegiatan pengumpulan data kajian ini, yang mana ini merupakan kegiatan lanjutan untuk mengetahui hasil paparan dari tim penelitian dan pengembangan bidang sosial dan kependudukan subkegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan dan kebudayaan, sehingga diharapkan jalur lingkar yang menjadi pengembangan wilayah baru ini bisa membuat kemajuan pembangunan di Kabupaten Balangan. Sebenarnya kalau pembangunan jalur lingkar barat ini sebenarnya sudah direncanakan sejak lama. Jadi memang ada sebuah pemikiran kita untuk pengembangan wilayah ke depan. Karena seperti kita ketahui memang untuk jalan kota kita di Paringin ini sangat pendek lah istilahnya kan. Jadi kita butuh sebuah jalur baru untuk pengembangan wilayah. Kalau bisa bukan hanya jalur lingkar barat yang kita bangun, tapi juga jalur lingkar timurnya kita realisasikan. Kalau untuk hari ini, kajian hari ini luar biasa ya, dapat sambutan yang lumayan baik dari semua audiens. Kita juga mengundang dari PUPR Provinsi dan Balai Jalan, sambutan mereka juga sudah positif, dan insya Allah kita dapat merealisasikan ini nanti ke depan. Butuh dukungan juga dari semua pihak. Pada intinya, jalur ini nanti kita harapkan menjadi sebuah pengembangan wilayah baru yang tentu saja akan membuat Kabupaten Balangan lebih maju. Apalagi dengan visi misi Pak Bupati ya, membangun desa menata kota, itu sangat terbantu nanti dan sangat didukung oleh jalur ini nanti. Sementara itu dikatakan tim ahli SDA dan Lingkungan Poliban Banjarmasin, Reza Adi Fajar, bahwa pengembangan wilayah jalur tersebut memang harus berdasar dengan memperhatikan titik-titik krusial yang disampaikan oleh OPD, mulai dari isu lahan, irigasi, lalu lintas, hingga dampak sosial. Karena hal ini dibutuhkan agar proyek strategis nasional Lingkar Barat dan Timur Kabupaten Balangan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, alhamdulillah kerjasama yang sangat baik dari Kabupaten Balangan. Ini salah satu contoh kabupaten yang sangat peduli dengan penelitian ya, kami menduga, karena kalau kita lihat dari kepadatan lalu lintas kan sebenarnya tidak terlalu urgent ya. Tapi karena keinginan untuk pengembangan kawasan itu lebih besar mendominasi, sehingga ini kajian ini ada. Jadi diantaranya tadi untuk menanggulangi kecelakaan, untuk pengembangan etalasi wilayah gitu kan, ada perpotongan jalan nasional yang melintasi kota lebih panjang gitu luasnya, sehingga ada geliat ekonomi yang bisa menambah pertumbuhan perekonomian lokal. Jadi itu barangkali yang kami anggap sebagai visi pimpinan kabupaten yang terwujud dalam satu kajian seperti ini. Mungkin begitu. Bella Kirarendra dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia adakan khataman Al-Quran Santri TPA se-Kabupaten Balangan di Masjid Al-Akbar, Paringin Selatan, Kamis 2 November 2023. Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI adakan khataman Al-Quran Santri TPA se-Kabupaten Balangan di Masjid Al-Akbar, Paringin Selatan, Kamis 2 November 2023. Khataman yang digelar bertepatan pada 18 Rabiul Akhir 1445 Hijriah ini
diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh santriwati asal Kecamatan Juwai. Turut hadir Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan Hilmi Arifin, Ketua Umum DPD BKPRMI Balangan Husin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Balangan Haji Saribudin, unsur Forkopimda, para orang tua santri, dan tamu undangan lainnya. Mewakili Bupati Kabak Kesra Setda Balangan Hilmi Arifin menyampaikan bahwa khataman ini bukan akhir dari proses, tetapi awal bagi proses selanjutnya dalam pembentuk karakter unggul generasi muda Islam. Oleh karenanya Hilmi Arifin berpesan kepada seluruh santri dan santriwati agar selalu mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan jangan berhenti untuk membaca Al-Quran. Sementara itu Ketua Umum DPD BKPRMI Balangan Husin meminta agar khataman ini tidak hanya sampai di sini, tetapi harus dibaca secara berulang karena bagaimanapun tidak ada kata tamat dalam membaca Al-Quran. Khataman Al-Quran yang diikuti oleh santri dan santriwati TPA se-Kabupaten Balangan ini berjumlah 1.270 terdiri dari 451 santri dan 819 santriwati yang tersebar di 159 TKA atau TPA di Kabupaten Balangan. Nanda Yuliarti dan juru kamera Abdul Halim melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan menggelar Jambore Kader Posyandu tingkat provinsi yang dipusatkan di kawasan wisata Kiram Park, Kabupaten Banjar, Rabu 1 November 2023. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Kesehatan menggelar Jambore Kader Posyandu tingkat provinsi yang dipusatkan di kawasan wisata Kiram Park, Kabupaten Banjar, Rabu 1 November 2023. Kegiatan Jambore yang diikuti ratusan kader posyandu dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan ini merupakan wujud komitmen untuk memberikan layanan prima utamanya dalam meningkatkan kapasitas para kader sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Adapun instansi yang turut terlibat dalam kegiatan ini yaitu Dinas Kesehatan Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Balangan. Pada Jambore tersebut ada 7 kader posyandu Kabupaten Balangan yang tampil untuk mengikuti 5 kategori lomba yaitu lomba penyuluhan kesehatan, mengisi KMS atau buku KIA, cerdas cermat, menyusun dan menyajikan menu PMT posyandu, serta lomba penimbangan. Disampaikan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Kabupaten Balangan Ainun Farida bahwa melalui perlombaan tersebut transformasi layanan kesehatan primer dapat difokuskan pada pendekatan siklus hidup dengan penguatan pada upaya promotif dan preventif, serta mendekatkan layanan kesehatan. Yang mana perlombaannya cerdas cermat, penyuluhan, penimbangan, dan pengukuran tinggi badan, PMT untuk anak balita, dan lomba yel-yel. Ainun Farida mengharapkan dengan adanya lomba Jambore ini, kecakapan dan keterampilan pada kader posyandu di Kabupaten Balangan dapat meningkat dan terasa. Mudah-mudahan tahun ini kita 2023 ini dapat mempertahankan kejuaraannya. Untuk persiapan lomba kami sudah jauh-jauh hari sudah menyiapkan. Sementara itu, kader posyandu Desa Liu Eni Susanti menyebut ada beberapa kendala yang dihadapi selama persiapan dalam mengikuti Jambore. Meski banyak kendala yang dihadapi, Eni berharap ke depan agar para kader posyandu di Kabupaten Balangan bisa terus semangat dan bergerak untuk desa, kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi agar tujuan utama penurunan stunting bisa dicegah. Persiapannya dari Oktober 1 bulanan, cuman kami rutin latihannya 3 minggu, baru 3 minggu sampai H-1 atau 2 gitu, yang rutin tiap hari turun ke sekretariat PKK Kabupaten Balangan. Kendalanya
selama latihan persiapannya ada nggak sih? Iya ada, banyak sekali kendala, terutama saya karena berada di Kecamatan Halong dan paling ujung desa di Desa Liu, agak jauh jaraknya, jadi itu terkendala 1 jam di perjalanan sampai ke sekretariat. Della Kira Rendra dan juru kamera Masyita melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Kegiatan Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Kiram Park, Banjarbaru, Kamis 2 November 2023 resmi ditutup Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur. Kegiatan Jambore Kader Posyandu tingkat Provinsi Kalimantan Selatan yang berlangsung di Kiram Park, Banjarbaru, Kamis 2 November 2023 resmi ditutup Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbirin Nur. Jambore Kader Posyandu tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 137 kader dari 13 kabupaten atau kota yang diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 3 November 2023. Haji Sahbirin Nur atau yang akrab disapa Paman Birin didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel, Hajah Raudatul Jannah, mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Posyandu atas kiprahnya dalam mendukung program pembangunan yang digalakkan pemerintah khususnya di bidang kesehatan. Paman Birin menyebut permasalahan yang mendasar kesehatan yang masih dihadapi hingga saat ini adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta masih ditemukannya data prevalensi balita yang menderita gizi buruk. Dalam kesempatan ini tampak hadir Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Balangan Hajah Sri Huryati Hadi yang turut mengapresiasi dan memberikan semangat kepada para kader Posyandu Balangan dalam acara Jambore tersebut. Sri Huryati Hadi mengatakan pihaknya sangat bangga kepada para kader Posyandu Balangan karena mereka tidak hanya sebagai pemberi informasi kesehatan, namun juga penggerak masyarakat untuk datang ke Posyandu dan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Diketahui pada kegiatan Jambore ini Kabupaten Balangan berhasil meraih piagam penghargaan juara 1 kategori mengisi KMS atau buku Kia atas nama Nur Hasanah. Adapun peserta terbaik juga diberikan apresiasi kepada kader dan pengurus, serta sebagai sarana persiapan para kader terbaik dari kabupaten atau kota untuk mewakili Kalimantan Selatan menuju Jambore tingkat nasional pada 11 hingga 14 November 2023 di Jakarta. Della Kira Rendra dan juru kamera Masyitah melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Demikian Beterbangan edisi kali ini, saya Alifa Azahra dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus dan subscribe channel YouTube Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Terima kasih atas segala perhatian dan sampai jumpa lagi di edisi Beterbangan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.